Setelah membaca sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Blake, saya menemukan makna dalam segala hal. Langsung terhubung ketika ia menempatkan Osiris, Siddhartha, Pallas Athena, Mithras, The Templars, Dr. D. Tolstoy, Freemason, Jung, Lenin, C.S. Lewis, Philip K. Dick, dan Lewis Carroll ke dalam kacamata pelihat dunia. Masuk akal walaupun aneh, luar biasa. Christine Hardiman, The Times. Rahasia-rahasia para jagoan jagat raya. Beethoven yang mengakui mutu khayalan musiknya, mengatakan bahwa mereka yang mengerti musik telah dibebaskan dari kesengsaraan yang diderita orang lain. Ada sesuatu tentang sudut pandang besar dari dunia ini. Ada sesuatu tentang sudut pandang besar dari buku ini yang menciptakan kegembiraan yang dibicarakan Beethoven, Colin Wilson, Daily Mail. Saya bisa mengatakan tanpa berlebihan bahwa buku inilah yang terbaik, juga tulisan tentang tradisi esoteris barat yang paling mudah diperoleh yang telah saya baca dalam berpuluh tahun. Adikarya yang ilmiah dan imajinatif. Ronald M. Mazur, Profesor Bahasa Prancis dan Jerman, Winona State University. Buku yang betul-betul mengasihkan, sebuah perjalanan esoteris sejak awal waktu hingga masa kini, berdasarkan pada keyakinan-keyakinan dan tulisan-tulisan dari berbagai kelompok sosial rahasia. Saya sangat menyukainya. Patricia Scanlon, Books of the Year, Mail on Sunday. Buku Jonathan Blake, Sejarah Dunia yang Disembunyikan, berisi hal-hal yang menarik minat para anggota The Craft. Wawasan Blake tentang pengetahuan esoteris seperti ensiklopedia. Cara penceritaannya yang sangat baik membuat buku ini benar-benar asik dibaca. Jika Anda hanya ingin membaca satu buku tentang gagasan-gagasan yang telah mengilhami para generasi orang-orang hebat sejak Plato melalui Isaac Newton hingga George Washington, inilah buku yang Anda harus baca. Robert Lomas, The Square. Sentuhan cahaya pada rahasia-rahasia gelap, ditulis dengan cara mengasihkan dan memikat. Buku ini menawarkan sudut pandang baru pada kejadian-kejadian bersejarah global. Michel Stanley Street, Sunday Express. Nyalakan lilin dan turunkan tirai beledu tebal. Teguhlah angguk ungu dan angkat buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Blake ke atas podium kuningan yang berbentuk burung elang. Saya sungguh terkesan oleh kumpulan berbagai tulisan yang berstatus mewah tentang teori-teori konspirasi. Rekomendasi lain yang mencemaskan adalah bahwa mediasi dari mata ke mata bisa juga dilakukan dalam sebuah konteks seksual. Ketika aku mencoba melakukannya, jaring rambutku terlepas. Roger Lewis, Book of the Year Spectator. Diskusi-diskusi besar tentang pemikiran diberikan secara jelas dalam karakterisasi manusia yang bergairah sehingga membuat mereka nyata. Gaya penulisannya gamblang dan menarik hingga masih tetap memikat hati walau sudah kubaca 3 kali. Annie Perry, Books of the Year, Glasgow Herald. Tidak ada buku dalam skala ambisi yang demikian besar. Sejak buku karya Blavatsky, The Secret Doctrine, dan kini Blake muncul untuk menantang dengan penuh gaya, kemudian dan percaya diri, mendalam, cerdas, tampaknya sederhana tetapi penting, dan jelas merupakan sebuah dokumen pelopor. Graham Hancock, penulis Fingerprints of the Gods dan Supernatural. Aku mengenali dunia yang kualami dalam buku spiritual yang mendalam ini. Penulisnya telah menyelesaikan pekerjaan penting dengan dan atas nama para malaikat, memperlihatkan bagaimana mereka yang jiwa-jiwa spiritual lainnya bekerja di dunia ini. Ini benar-benar sejarah suci. Lorna Byrne, penulis The Angels in My Hair. Buku ini akan membawa Anda dalam perjalanan yang mencengangkan melalui sejarah spiritual dan mitologi dunia. Sebuah bacaan kontroversial yang hebat yang menantang pandangan dan sejarah spiritual masyarakat yang sudah mapan. Soul and Spirit.
pengantar. Sejarah dunia yang disembunyikan merupakan penggambaran sederhana dari wajah si tahu segala yang berbentuk kalangan elit intelektual, para penggila kendali yang akan memutuskan apa yang bisa kita terima untuk dipikirkan dan dipercaya. Akhir-akhir ini secara ilmiah, materialis menjadi dominan. Sayangnya untuk membicarakan tentang segala bentuk spiritualitas akan berisiko dianggap gila. Namun ada banyak orang cerdas dan jujur di sekitar yang sangat tertarik tentang hal itu. Dalam angelologi, alkimia, kabala, yoga, cakra, dan yang ingin tahu tentang kelompok-kelompok seperti Rosicrucian, saya menulis buku ini untuk mencoba memaparkan bahwa semua hal itu bersama-sama membentuk sebuah pertalian pandangan meyakinkan tentang dunia yang bisa diatur, menentang pandangan ilmiah, salah satunya materialis. Ini adalah buku tentang rahasia mistis dan supernatural. Saya telah mencoba untuk menjauh dari pemikiran sekarang ini bahwa perkumpulan-perkumpulan rahasia merupakan komplotan yang beranggotakan orang-orang tua jahat yang berkonspirasi untuk menguasai dunia. Saya mengatakan di luar pengertian laki-laki atau perempuan, muda atau tua, mereka adalah penjaga arus bawah tanah kuno yang mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita, terutama sekarang ketika agama yang ada gagal mengatasi naiknya materialisme. Sesuatu tentang semua arus spiritual bawah tanah yang berbeda itu memiliki kesamaan dalam sebuah fokus cara kerja supernatural di dunia. Dan susunan mendalam buku ini mencerminkan hal itu dengan merajut semua mistis kemanusiaan itu menjadi satu, membayangkan tentang asal-usul kosmos, sejarah dan masa depannya, kisah-kisah magis tentang dewa-dewa yang kreatif, roh-roh orang-orang bijaksana, dan cakap dari tokoh-tokoh besar sejarah yang dipandu oleh bintang-bintang dan terinspirasi oleh para malaikat. Saya mencoba untuk memperlihatkan bahwa mungkin ada pola yang lebih mendalam dan kaya di dalam sejarah daripada dalam ekonomi dan politik yang sempit sehingga secara kuno memungkinkan, dan bahwa pola ini bersifat supernatural, artinya mereka tidak akan terjadi jika ilmu pengetahuan menjelaskan segala yang ada di dalamnya. Lalu pada akhir buku ini saya bertanya kepada para pembaca apakah mereka tidak bisa menemukan pola yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Apa yang akan Anda percaya? Pertanyaan para pakar atau pengalaman pribadi Anda sendiri. Beberapa orang melaporkan pengalaman supernatural aneh setelah selesai membaca buku ini. Itu sama sekali bukan niat saya, tetapi itu mengingatkan saya bahwa banyak gambar yang membuat penasaran dan kisah-kisah tidak masuk akal dalam buku ini dirancang oleh pikiran-pikiran jauh lebih hebat daripada pikiran saya untuk bekerja di bawah tingkat sadar. Saya telah dikejutkan oleh perbedaan para masyarakat yang telah menanggapi dengan sepenuh hati dan mengenali sejarah ini, bahkan termasuk beberapa kelompok yang telah secara tradisional saling mencurigai: Freemasons, antroposofis, mistik-mistik Katolik, para seniman, sarjana-sarjana seperti Milton Blake, surrealisme, dan dada. Mungkin apa yang mereka miliki hanya kesamaan keinginan akan pengalaman spiritual. Sejauh pengalaman spiritual terjadi, beberapa dari kita terlahir dengan bakat, sedangkan sisanya beberapa orang mungkin hanya memiliki cukup imajinasi untuk menyadari bahwa khayalan itu sendiri adalah sebuah cara untuk melihat hal-hal yang nyata, dan juga mungkin khayalan merupakan sebuah organ penglihatan yang bisa dilatih. Ini adalah rahasia kuat dan yang bermanfaat pada inti sejarah ini yang telah dikenali oleh Maria Magdalena, Leonardo da Vinci, Teresa dari Avila, William Shakespeare, George Washington, dan banyak tokoh lain yang telah mengukir sejarah.